Teman-teman, mari kita mulai dengan jujur. Kita semua pernah mengalaminya kan? Momen di mana rasanya dunia runtuh saat kita merasa benar-benar sendirian, terperosok di dasar jurang yang paling dalam. Momen yang sering kita sebut sebagai titik terendah dalam hidup. Anehnya, saat semuanya baik-baik saja, saat hidup terasa mulus dan tanpa hambatan, kita seringkali lupa untuk bersyukur atas apa yang kita punya. Lupa menghargai hal-hal kecil yang sebenarnya sangat berarti. Kita bahkan lupa menghargai orang-orang yang tulus ada di sekitar kita. Kita hidup seolah-olah dalam mode autopilot dengan asumsi bahwa kenyamanan ini akan bertahan selamanya. Kita merasa tak terkalahkan, seakan-akan kita berada di puncak gunung yang puncaknya tak akan pernah runtuh. Namun, begitu kita jatuh, begitu kita terhempas dan menyentuh dasar, segalanya berubah drastis. Tiba-tiba, mata kita terbuka. Kita mulai menyadari betapa berharganya udara segar yang kita hirup setiap hari tanpa pernah memikirkannya. Kita jadi paham betapa pentingnya dukungan sekecil apapun. Bahkan hanya sebuah pesan singkat yang menanyakan kabar. Dan yang paling menyakitkan sekaligus mencerahkan, kita menyadari betapa berharganya semua hal yang telah kita lepaskan atau kita sio-siokan begitu saja. Titik terendah memaksa kita untuk melihat nilai sejati dari segala sesuatu. Jadi, jangan pernah memandang titik terendah itu sebagai sebuah hukuman dari Tuhan atau nasib buruk. Pandanglah itu sebagai guru terbaik yang pernah kamu miliki. Kenapa? Karena di puncak kesuksesan, kita hanya belajar tentang kemenangan dan keberhasilan. Kita belajar cara merayakan, tapi di dasar, di titik nol, kita belajar tentang hal-hal yang jauh lebih fundamental. Kita belajar tentang karakter sejati, tentang ketahanan mental, dan tentang arti persahabatan yang sesungguhnya. Disinilah kita menemukan siapa saja yang benar-benar peduli pada kita, bukan pada status atau kesuksesan kita. Dan yang paling penting, disinilah kita menemukan kekuatan tersembunyi yang bahkan kita sendiri tidak tahu kita miliki. Kesulitan itu ibarat cermin raksasa yang memaksa kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Tanpa filter, tanpa topeng, ia mengajukan pertanyaan yang paling menakutkan sekaligus paling penting. Siapakah kamu sebenarnya ketika semua atribut jabatan dan validasi dari luar sudah dilepaskan? Pertanyaan ini mengharuskan kita untuk jujur pada diri sendiri, menemukan inti dari siapa kita sebenarnya. Tentu, rasa sakitnya itu nyata. Sakitnya menusuk dan kadang terasa tak tertahankan. Saya tidak akan meminta kalian untuk mengabaikannya. Jangan lari dari rasa sakit itu. Jangan mencoba mematikannya dengan pelarian sesaat. Justru sebaliknya, rasakan sakit itu, hadapi, karena rasa sakit itu adalah bahan bakar, teman-teman. Ia adalah pengingat yang menyakitkan bahwa kamu masih hidup, bahwa jantungmu masih berdetak, bahwa kamu masih berjuang, dan bahwa perjuangan ini belum selesai. Gunakan rasa sakit itu, ubah kepedihan menjadi tekad baja yang tak terpatahkan. Jadikan setiap tetes air mata sebagai bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Ingatlah prinsip ini baik-baik. Kesulitan tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membangun kembali dirimu menjadi versi yang lebih baik. Bayangkan dirimu sebagai sebuah bangunan yang sudah tua dan rapuh. Krisis adalah gempa bumi dahsyat yang merobohkan bagian-bagian yang lemah, pilar-pilar yang keropos, dan dinding-dinding yang retak. Gempa itu memaksa arsitek yang ada di dalam dirimu untuk merancang ulang semuanya dari awal. Merancang fondasi yang jauh lebih kuat,
fondasi yang tak tergoyahkan oleh badai apapun di masa depan. Setiap air mata yang tumpah, setiap malam tanpa tidur yang kamu lalui dengan cemas, setiap pintu yang tertutup di depan wajahmu, setiap penolakan yang kamu terima, semua itu sedang membentuk versi terbaik dari dirimu. Percayalah pada proses ini, meskipun saat ini terasa sangat menyiksa. Setelah kamu berhasil melewati api ujian ini, kamu akan keluar sebagai pribadi yang baru, pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan tak tertandingi, karena kamu telah ditempa oleh api yang paling panas. Sekarang, dengarkan saya baik-baik. Tidak ada malam yang abadi. Tidak ada kesulitan yang bertahan selamanya. Badai pasti berlalu. Masa sulit yang sedang kamu hadapi sekarang hanyalah sebuah fase. Ia bukan tujuan akhirmu. Ia adalah jeda, sebuah kesempatan emas untuk berhenti sejenak, mengevaluasi, dan mengatur ulang arah hidupmu. Jangan biarkan kondisi saat ini menjadi takdirmu yang abadi. Ya, terima situasi yang ada, akui bahwa kamu sedang berada di bawah, tapi jangan pernah menerimanya sebagai batas akhir dari potensimu. Selalu ada harapan untuk bangkit kembali. Selalu ada satu langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini. Mungkin hanya sekadar bangun dari tempat tidur, mungkin hanya membereskan kamarmu, atau mungkin menghubungi seorang teman. Langkah kecil apapun itu, lakukanlah. Karena titik terendah bukanlah garis finish. Sebaliknya, ia adalah garis start yang baru. Sebuah awal yang mungkin terasa brutal dan tidak adil, tapi juga merupakan awal yang penuh dengan potensi tak terbatas. Jadi, jangan biarkan rasa sakit itu mendefinisikan siapa dirimu. Jangan biarkan orang lain melabelimu sebagai si gagal atau si pecundang. Justru sebaliknya, biarkan rasa sakit itu menjadi senjata rahasiamu. Rahasia di balik ketangguhanmu yang akan membuat orang lain bertanya-tanya, bagaimana dia bisa sekuat itu? Gunakan ingatan pahit tentang betapa gelapnya berada di dasar sebagai alasan terkuat untuk tidak pernah kembali ke sana. Saat kamu merasa ingin menyerah, saat beban terasa terlalu berat untuk dipikul, pejamkan matamu sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan ingat kembali alasan kuat mengapa kamu memulai perjalanan ini sejak awal. Apa impianmu? Siapa yang ingin kamu buat bangga? Temukan kembali mengapamu. Temukan keajaiban dalam perjuanganmu sendiri. Kegagalan bukanlah akhir. Kegagalan hanyalah umpan balik, sebuah data yang memberitahumu cara mana yang tidak berhasil sehingga kamu bisa mencoba cara yang lain. Kita semua diizinkan untuk jatuh. Itu manusiawi, tetapi kita semua wajib memilih untuk bangkit. Itu adalah pilihan seorang pejuang. Kamu, ya kamu yang sedang mendengarkan ini, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu, hanya saja tertutup oleh keraguan dan ketakutan. Sekarang, sudah cukup waktunya untuk berbaring dalam kegelapan. Saatnya untuk berdiri, angkat dagumu, tatap masa depan dengan kepala tegak. Dunia ini sedang menunggu kisah bangkitmu. Mereka menunggu untuk terinspirasi oleh ceritamu. Jadi, jangan tunggu besok. Jangan tunggu momen yang tepat. Momen yang tepat adalah sekarang. Lakukan sekarang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.